Kali patut ngene, juga. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Operator SMA Negeri 1 Banjar untuk mulai melakukan perekaman. Bapak Ketut Sujana yang saya hormati, Bu Dayu Lile yang saya hormati pula, asesor SMA Negeri 1 Banjar dalam rangka akreditasi sekolah. Sesuai dengan sesi, setelah istirahat kita akan masuk ke sesi dengan guru. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk teknis dan sosialisasi dengan Ban Provinsi, kami telah menyiapkan 5 orang guru mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran kelompok MIPA, kelompok IPS, dan kelompok bahasa, serta mewakili tingkat kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya perkenalkan guru 1, Gede Putra Adnyana, guru kimia, guru 2, Bapak Igusti Madeoke, guru 3, Bapak Nyoman Sudarsana, guru bahasa Inggris, guru 4, Bapak Putu Yasawan, guru biologi, dan guru 5, Bapak Komang Swastawan, guru agama. Kami juga sudah menyiapkan 2 personalia guru BK, BK 1 Pera, BK 2 Pak Nanda. Oleh karena itu, Bapak Ibu asesor dapat mulai mengeksplorasi berkaitan dengan kelima orang guru tersebut dan juga guru BK. Untuk itu, waktu dan kesempatan sepenuhnya kami berikan kepada asesor, kepada Pak Tut dan Bu Dayu. Silakan Pak Tut dan Bu Dayu. Ini semua Pak Gede. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk memperoleh informasi terkait dengan instrumen ESP tahun 2020. Nah, tiang ke guru BK Dumun, Pak Gede, telah disambungkan dengan guru BK ya. Oke, guru sang Pak Tut, ampun siap sedia niki. Kalau guru BK kita maksudnya ya untuk berbicara langsung nanti. Jumlah guru BK sana wenten ring sekolah berapa Pak Gede? Oke. Guru BK ada 3 Pak Tut, jadi 1 PNS, 2 guru kontrak. Kedua guru kontrak ini saat ini sedang melakukan proses PPG yang pengumumannya tanggal 28 Desember. Untuk itu akan langsung menanyakan kepada guru BK. Di sana sudah ada BK SMA Negeri 1 Banjar, Ibu Pera Agustini dan Pak Nanda. Silakan Pak Tut. Ya, kalau dikaitkan dengan beban tugasnya untuk guru BK niki mencukupi niki Pak Nanda nggih, Pak Nanda yang di BK nggih. Nggih, Pak. Nggih. Tapi Pak mencukupi dari beban tugasnya, beban kerjanya. Nggih, semua untuk galah Bapak. Untuk beban mengajarnya sendiri kelebihan Bapak. Mencukupi nggih. Nggih, cukup, sangat cukup. Nggih. Nah, bentuk layanan Pak, program layanan yang diberikan kepada siswa terkait dengan BK napi saja Pak? Yang pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis asesmen Pak, non-tesnya berupa DCM. Dari hasil tersebut dianalisis dan ditemukan beberapa permasalahan apakah peserta didik saya itu mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, setelah saya memberikan layanan, beberapa minggu setelahnya tersebut saya berikan lagi layanan berupa sosiometri untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial mereka di kelas. Seperti itu, Bapak. Berarti bimbingan pribadi atau individual? Oke. Napi malah? Sosial, belajar, sarang karir. Akademik ya? Iya. Akademik. Nah, layanan bimbingan dalam bentuk
individual dan klasikal. Yang Ibu berikan Bu Putu juga di bimbingan ya, di BK ya. Nggih, Pak. Ya, Ibu memegang kelas berapa? Nggih, Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Saya kebetulan memegang kelas 11 nih, Pak. Oh, kelas 11. Nah, okay. Nah, kalau di bidang niki individual, layanan apa yang Ibu berikan pada anak-anak? Kalau individual itu layanan konseling pribadi nih ke Bapak. Okay. Nah, bentuknya niki kalau dari segi catatan Ibu-ibu niki ada enggak anak yang melanggar peraturan sekolah, misalnya berpakaian dan lain sebagainya. Nah, lalu dari segi catatan Ibu, anak-anak yang melanggar itu ada Bu ya? Ada Pak, banyak sekali. Ini saya bekerja sama dengan Waka Kesiswaan dan stafnya yaitu Wasmimbri. Nanti mereka yang mencatat itu ada catatan pelanggaran yang setiap harinya. Nanti itu akan ditangani oleh BK bentuk-bentuk pelanggaran siswa itu. Pelanggaran apa yang lebih sering dilakukan oleh siswa? Pelanggaran yang itu. Kalau pelanggarannya sebenarnya yang banyak sekali nih Pak, dari segi berpakaian dan juga terlambat itu masih banyak siswa yang sering terlambat, apalagi dalam hal mengikuti upacara bendera itu setiap hari Senin itu kadang bisa sampai 15-20 orang siswa itu ada saja yang terlambat setiap hari Senin. Nah, terus ini kan, nah anggaplah ini kan Ibu kan dokternya ini, dan yang sakit seperti sakitnya terlambat kan, dan nah obatnya nih ya apa yang Ibu kasih nih treatmentnya? Ya, saya memberikan konseling nih ke Pak. Kalau memang terus-terusan juga terlambat, itu saya akan memanggil orang tuanya dan yang paling setelah memanggil orang tuanya mungkin saya akan melakukan home visit dengan melakukan kunjungan rumah. Nah, secara pribadi, secara individual, pelanggaran yang paling berat yang dilakukan oleh siswa yang Ibu catat sampai hari ini, jenis pelanggaran apa, Bu? Yang paling berat Nike berkelahi nih ke Pak, yang sampai berkelahi ada kemarin sampai melibatkan apa namanya itu grup-grup nih ke Pak. Nah, terus sanksi yang Ibu berikan pada anak ini, sanksi apa nih Ibu? Sanksinya itu sebenarnya jadi Pak sudah ada tahap-tahapannya. Kalau skor 1-20 itu sanksinya pemanggilan orang tua dan siswa itu diberikan sanksi untuk melakukan kegiatan bersih-bersih. Nanti untuk skor 40 ke atas itu ada scoring, Pak. Ada sistem scoring, jadi scoringnya itu siswa itu tidak boleh diperbolehkan mengikuti pelajaran, tetapi siswa itu datang ke sekolah dengan melakukan kegiatan pembersihan selama jam pelajaran, selama proses KBM berlangsung. Oke. Ibu, bentuk layanan akademik nih, ya bentuk layanan akademis, bimbingan di akademik, banyak enggak siswi ini datang ke BK untuk berkonsul? Sira nih Pak Nanda, nggih Risan. Nggih, semua Pak. Kalau berdasarkan pengamatan Tian di kelas 12 Pak, nggih, biasanya anak-anak itu datang ke ruang BK lebih banyak melakukan konsultasi ketika mereka ingin mengambil jurusan IPA studi lanjut ke depan, Bapak. Ataukah mereka ingin bekerja, ataukah yang kuliah itu mencari beasiswanya, ataukah di mana dia harus kuliah sesuai dengan bakat dan minatnya dia. Itu aja sih Pak.
Berarti ini kan termasuk bimbingan karir tapi bimbingan akademik nih. Masuk ke pribadinya Bapak. Oh, ke pribadinya. Kalau Iya. bimbingan akademiknya sehubungan dengan prestasi belajarnya, niki ada anak-anak yang kenten konsul ke BK. Cuma beberapa aja sih Pak. Yeah. Biasanya sih karena kejenuhan belajar, tugas dari gurunya itu terlalu berat gimana gitu loh Pak. Apalagi kelas 12 itu mayoritas harus fokus untuk ikut SNPTN gitu loh. Oh, ya berarti kan bentuk bimbingan karirnya Pak. Di bimbingan karir sempat Pak sampaikan, coba diulang nih dan jelas ya. Iya Pak, untuk kelas 12 biasanya mereka melakukan konsultasi itu terkait masalah karir studi lanjut, ataukah mereka ingin bekerja, bagi yang mereka ingin tamat SMA langsung bekerja, mereka ingin bekerja di mana sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, seperti itu Bapak. Konsultasi setelah tamat mau bekerja. Kalau konsultasi tentang ke perguruan tinggi ada Pak, si anak-anak menyampaikan juga. Banyak Bapak. Khususnya bagi mereka yang ingin mencari beasiswanya Bapak. Ada kiat-kiatnya seperti apa, ataukah bagaimana agar mereka lolos SNPTN, seperti itu loh Bapak. Jadi konsultasi tentang perguruan tinggi nggih Bapak. Yang dipilih. Kalau di layanan sosial Pak, tapi kalau yang sering dikonsultasikan pada BK. Kalau di kelas 12 untuk layanan sosial sendiri nggak begitu mencolok Bapak, karena dari asesmen sendiri juga menunjukkan presentasi yang rendah. Yang memegang kelas 10 BK-nya sih? Kebetulan mungkin tidak hadir Bapak karena sakit. Oh, Kentan. Berarti untuk layanan sosial di bidang BK, niki yang dilakukan. Kalau ibunya yang megang Bu Vera di kelas 11, mana Bu Vera? Iya Kak. Bu Vera. Untuk layanan sosialnya. Ya, untuk kelas itu memang ada beberapa siswa yang mengalami masalah sosial, yaitu dari masalah bergaul, karena ada beberapa siswa yang memang masih dalam menyesuaikan diri dengan temannya. Ada yang itu karena itu kan tipe kepribadian itu kan beda-beda Pak ya. Ada yang tertutup, ada yang mungkin dia itu sangat gampang bergaulnya. Jadi masalah sosial yang ada di kelas 11 itu adalah biasanya masalah pergaulan dengan teman sekelasnya, seperti itu. Ibu memprogramkan enggak untuk memberikan layanan pada siswa ke kelas-kelas, mereka memprogramkan enggak? Ya, saya memprogramkan Pak. Itu saya sama seperti Pak Nanda, karena di BK itu yang pertama kami harus lakukan itu adalah melakukan asesmen, yaitu analisis kebutuhan siswa. Jadi kami menyebar angket terlebih dahulu. Setelah itu kami analisis angketnya. Di sana kami akan mendapatkan hasil. Jadi masalah apa yang paling banyak yang dialami oleh siswa. Setelah kami mengetahui permasalahannya, baru kami membuat program. Jadi biar program yang kami buat itu tidak sia-sia gitu. Jadi kami membuat program berdasarkan analisis kebutuhan siswa, seperti itu Pak. Ya. Nah di BK punya enggak kiat untuk mencegah program perundungan? Ada Pak. Ada. Jadi selain pas memberikan layanan klasikal, memang secara spesifik atau secara khusus saya memang tidak pernah membuat tidak ada khususnya tentang materi perundungan, tapi setiap kelas itu saya memang selalu menekankan untuk stop perilaku bullying seperti itu, dan juga saya sudah mengeprint sejenis pamflet itu yang saya kasih ke siswa untuk ditempelkan di kelas masing-masing. Jadi pamfletnya untuk mencegah perundungannya itu ada Bu ya?
Ada, ada. Nah, Ibu punya enggak catatan tentang anak-anak yang mengalami perundungan, Bu? Punya catatannya? Ada beberapa, Pak. Ada ya, catatan. Terus bagaimana cara Ibu menanganinya? Ya menanganinya kemarin itu sempat saya itu menangani kasus seorang siswa itu yang disembunyikan kacamatanya. Itu memang maksud temannya itu bercanda, tapi karena si anak ini sangat tertutup ya orangnya, dia menangis sampai menangis lah, dan dia itu tidak berani melawan karena kacamatanya diambil, itu menangis dia dan lapor ke BK. Jadi itu kan salah satu pemberian itu apa namanya itu 4 orang kalau ngerjain perannya. Seperti itu yang saya lakukan adalah memanggil siswa tersebut. Oh, okay. Dan saya menyuruh minta maaf kepada si anak yang menjadi korban. Artinya mempertemukan keduanya, Bu, ya? Ya, mempertemukan keduanya dan juga memberikan sanksi kepada siswa itu yang sudah melakukan pembulian terhadap teman. Nggih, Ibu, suksemo niki. Oke, Pak. Nggih, mungkin yang lanjut ke Bapak Ibu yang lainnya. Sudah yang hadir niki. Yang hadir 5 orang guru, Pak Tut, dan 2 orang BK yang siap untuk diwawancara. Mungkin yang ya, enten konfirmasi niki untuk Bapak Ibu guru ya. Padahal siapa aja yang boleh menjawab niki, termasuk Bu Vera juga boleh niki. Sehubung dengan pengembangan Bu ya, pengembangan visi, misi dan tujuan sekolah. Jadi guru-guru kan dilibatkan tidak dalam mereview atau pengembangan visi dan misi tujuan sekolah. Baik, izinkan saya Pak Gede Purwani yang akan memberikan semacam jawaban lah. Jadi sesuai dengan surat keputusan ada tim pengembangan sekolah. Di dalam tim pengembangan sekolah itu yang masuk di dalamnya itu adalah staf pimpinan, kepala sekolah dan lokase, kemudian perwakilan dari guru-guru yang diwakili oleh masing-masing rumpun. Ada rumpun MIPA, ada rumpun IPS, ada rumpun bahasa, ada guru BK. Itu masuk dalam satu tim pengembangan sekolah, di samping juga perwakilan dari komite. Rumpun MIPA ini tergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang itu MGMP, ada MGMP matematika, MGMP kimia, fisika, dan biologi. Demikian dengan rumpun IPS dan bahasa, masing-masing ada kelompok MGMP sekolahnya. Sebelum masuk ke dalam forum pengembangan sekolah, tentu penggalian informasi itu dilakukan oleh masing-masing rumpun untuk mengetahui apa dan bagaimana kondisi terkini dan juga harapan yang akan diajukan di masa yang akan datang. Setelah masuk ke dalam rumpun itu, baru nanti masing guru yang mewakili rumpun itu akan terlibat aktif dalam diskusi dalam proses pengembangan misi, tujuan dan program sekolah. Jadi review kesimpulannya melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan. Demikian Pak Tut. Inggih. Menurut Bapak, kurikulum yang telah disusun ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah apa belum, Pak? Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi menurut pendapat saya, kurikulum yang baru yaitu 2013 mungkin versi revisi, saya memandang bahwa itu sangat cukup dan saya boleh katakan cenderung padat. Itu menyangkut 18 mata pelajaran, menurut saya beban yang sangat padat bagi siswa. Oleh karena itu wacana atau narasi dari Pak Nadiem untuk menyederhanakan kurikulum, sesungguhnya hati nurani saya itu sangat menyetujui, sehingga beban di kalangan siswa itu
bisa berkurang dan kompetensi terhadap mata pelajaran itu bisa lebih meningkat. Saya rasakan ada macam tumpang tindih materi satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Saya ambil contoh misalnya di biologi saja. Biologi mengajarkan tentang metode ilmiah, kimia mengajarkan juga tentang metode ilmiah, sehingga ini sesungguhnya bisa diintegrasikan atau disederhanakan oleh satu mata pelajaran saja, kimia atau biologi saja berkaitan dengan metode ilmiah. Nah, hal yang lain juga mungkin terjadi di mata pelajaran pada kelompok bahasa dan IPS. Oleh karena itu kesimpulannya, materi kurikulum yang saat ini saya lihat sudah sangat sesuai, tetapi saya bercatatan sangat padat sehingga cenderung ada beban berat bagi siswa untuk menguasai semua tuntutan kurikulum tersebut. Begitu Pak. Untuk menyebarluaskan Pak, visi, misi, dan tujuan sekolah itu, nah apakah Bapak ikut menyebarkan dan siapa saja ya, atau kepada siapa saja yang disampaikan visi, misi, dan tujuan sekolah ini, dan melalui media yang digunakan? Media apa yang sering digunakan Pak? Baik Pak Tut, sebentar mohon Bapak Ibu yang lain dapat menambahi, terutama Pak Uke ya dapat menambahi karena beliau ya. Jadi begini, saya terlibat dari bawah sampai terus ke atas, saya kasih tahu persis bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Setelah tim pengembang sekolah itu memutuskan visi misi tujuan program sekolah, maka tahap pertama adalah dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan itu oleh dalam rapat pleno pendidik dan tenaga kependidikan atau dewan guru dan pegawai. Setelah semua mengetahui atau memahami visi misi tujuan program, baru dilakukan penyebarluasan kepada siswa di dalam upacara bendera setiap hari Senin. Pembina upacara itu adalah giliran mulai dari kepala sekolah, staf pimpinan, guru-guru dan seterusnya. Dan semuanya diwajibkan untuk menyampaikan visi misi sekolah itu dengan segala pemahamannya, dengan segala teknik penyampaiannya. Setelah masuk penyebarluasan di kalangan siswa, maka masuklah penyebarluasan melalui media sosial seperti website sekolah, blog sekolah, punya blog SMA Negeri Banjar, kita juga website yang berbayar punya, sehingga kita masuk ke sana. Dan blog atau website itu link-linknya beberapa ya informasi masuk kita kirimkan ke WA melalui grup atau komunitas siswa yang di masing-masing kelas. Dengan cara seperti ini, maka kami bisa mensosialisasikan. Sosialisasi juga paling sporadis saya lakukan adalah ketika melakukan dalam 17 Agustus. Tentu 17 Agustus di masa pandemi tidak bisa. Sebelumnya kami selalu melakukan lomba gerak jalan antar kelas 17 Agustus. Kemudian di sanalah kami membawa semacam spanduk yang berisi visi misi, kemudian bawa mobil menyampaikan apa dan bagaimana pengembangan SMA Negeri 1 Banjar. Ini adalah bagian kami untuk secara konsisten, kemudian menyeluruh, dan juga dengan menggunakan berbagai media untuk melakukan sosialisasi visi misi tujuan program sekolah. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Dut. Mungkin Pak Uga ada yang disampaikan, Pak Uga? Ke masyarakat umum sudah itu Pak ya. Betul Pak, lewat itu gerak jalan. Kalau gerak jalan di depan anak-anak membawa spanduk, banner. Jadi dalam rangka ini visi SMA. Kemudian kami juga membawa mobil keliling pakai speaker. Tentu menyebarluaskan apa yang harus yang kami lakukan di SMA dan ke depan mau apa. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau ke orang tua siswa, Pak, ke orang tua siswa yang tadi diumumkan sudah. Kalau ke orang tua siswa dilakukan juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini saya yang memborong, mohon maaf ini Pak. Sebentar Bapak yang lain mungkin. Terus terang saja dari tahun 94 sampai tahun 2006 saya menjadi wakasek urusan kurikulum, sehingga hampir 14 tahun betul bisa mendampingi SMA Negeri 1 Banjar.
Nah, berkaitan dengan orang tua, maka setiap tahun di akhir tahun pelajaran dalam konteks pembagian raport, kami selalu mengundang orang tua. Kami selalu mengundang orang tua. Kemudian sebelum menyampaikan hasil belajar peserta didik kepada orang tua, maka kami mengadakan pertemuan dulu di aula. Disitulah kesempatan kami menyebarluaskan visi misi tujuan program, kreativitas kami, dan juga program-program di masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan bahkan oleh para orang tua siswa. Kemudian di sana terjadi dialog, ada yang setuju tapi lebih banyak mendukung program sekolah. Nah, itu kami jadikan sebagai refleksi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran. Begitu Pak Dut. Ini pun lengkap sekali nih Pak Di semua nih. Sana diosen nih. Yang lain. Selain Bu, sudah nih Pak D yang lain sudah Pak D. Guru yang niki yang sampaikan Pak Bu Nika yang berisi ID virtual Pak, ada guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, guru 5, ada BK. Mungkin itu dapat dieksplor. Silakan Pak. Guru 1 mungkin, guru 1. Yang guru 1 Pak Dut. Oh, gitu. Oke, mungkin guru 2, mungkin guru 3. Ah, guru 2 nih. Silakan Pak Dut, tapi yang ingin ditanyakan kepada guru 2 supaya bisa. Guru 2, sarang Pak Bapak Sirot yang Pak Gusti Yoga. Oh, Pak Gusti malah ini. Yang lain ada lagi. Ya, guru 3, guru 3. Nggih, Pak Sasana, Pak. Nggih. Oh. Guru 3 Pak Sudarsana. Nggih, guru saya. Dan kaset dan. Nggih. Yang guru 3 Pak. Oke, yang sarang Pak Nyaman Sudarhana. Betul. Oke, kurang jelas intan. Siap. Pakai non, Pak. Atau pakai non. Lagi. Pas. Baik. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Nyaman. Yeah. Yang perkenalkan menggema niki menggema. Kecilin mutnya Pak menggema niki. Oh. Tes. Swastiastu Pak Nyaman. Yang khawatir. Oke, Om Swastiastu. Melihat orang ya. Pak Nyoman. Pak Nyoman pernah di supervisi Pak Nyoman? Di supervisi oleh pengawas maksudnya Pak atau oleh pengawas Pak kan di Wakasek Pak nggih? Nggih, pernah di Wakasek. Wakasek kan disupervisi oleh kepala sekolah. Guru yang lain mereka disupervisi oleh tim yang masuk. Itu adalah wakil kepala sekolah. Iya. Dan kenapa sebagai waka mungkin di tahun 2018 atau 19 Nika Pak pernah disupervisi nggih? Iya, pernah Pak. Oh, pernah. Nah, kalau Pak sudah pernah disupervisi. Iya. Kalau tahapan Pak Man, kalau tahapan proses supervisi ini kan sudah dilalui. Ya, sebelum supervisi, pelaksanaan supervisi, kemudian ada hasil supervisi dan ada tindak lanjutnya. Nah, sehubungan dengan ini, Pak, hasil dari supervisi oleh supervisor, ya. Nah, catatan supervisi kan setelah di supervisi dilakukan, Pak disampaikan apa tidak nih kan? Disampaikan Pak. Disampaikan. Iya. Nah, dengan beberapa catatannya ini kan Iya. Pak menandatangani ini kan apitan. Iya, ditandatangani dulu. Kalau Pak menandatangani berarti Pak
setuju dengan hasil supervisi dilakukan. Kan, Pak? Nggih. Nah, dari hasil supervisi itu, Pak. Iya, Pak. Dari hasil supervisinya kan, ya kan ada tindak lanjutnya. Nggih, tindak lanjutnya. Nah, realisasi tindak lanjutnya nika dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk napi realisasi tindak lanjutnya nika? Kegiatannya kegiatan tindak lanjut supervisi gitu. Dalam perbaikan pembelajaran, Pak. Dan kegiatannya di MGMP tapi di workshop tapi di diklat nih kan. Oh ya, di workshop itu disampaikan juga beberapa temuan-temuan dari supervisi yang dilakukan. Di workshop kan nggih. MGMP di sekolah aktif napi tan, Pak? Ya, untuk MGMP saya masih aktif, Pak. Aktif. Bahasa Inggris ada 5 orang guru, Pak. Terus ya, Pak. Dampaknya, Pak, kalau menurut Pak, apa pengaruh positifnya atau pengaruh buruknya terhadap supervisi ini, Pak? Dampaknya tapi ini kalau menurut Pak? Kalau menurut saya hampir tidak ada dampak negatifnya, Pak. Jadi dampak positifnya ya mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus berbuat menuju hal yang lebih baik, terutama pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas, sehingga ujungnya bisa meningkatkan mutu daripada peserta didik. Teknis napi yang ya, atau bagaimana cara Pak membangun komunikasi di antara warga sekolah dan dengan warga masyarakat sekitarnya. Tadi siapa yang jawab? Ya, silakan guru teman lain untuk membantu. Untuk membangun komunikasi antara sekolah dengan masyarakat, tapi melalui kegiatan apa melalui warga sekolah menemui warga miskin atau melakukan kebersihan apa bagaimana, Pak? Ya, menurut saya yang saya alami dan saya lakukan atau kami lakukan, ada banyak cara. Di antaranya kami di sekolah memiliki grup suka duka secara kekeluargaan untuk sesama warga, kemudian untuk anak-anak juga ke orang tua melalui aktivitas kegiatan sosial masyarakat, misalnya pembersihan sampah plastik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ya, untuk mendukung juga sekolah adiwiyata mandiri yang telah kami capai. Dan sosialisasi lainnya, ada kegiatan ulang tahun sekolah sehingga kami melibatkan banyak pihak. Ada pihak sponsor, ada pihak dari lingkungan sekitar, misalnya di Desa Banyuatis, dan lain sebagainya, ada gebiar-gebiar dan lain sebagainya, sehingga sosialisasi khususnya
prestasi-prestasi apa yang kami lakukan di sekolah bisa gaungnya lebih luas ke seluruh masyarakat. Itu sekilas yang kami lakukan. Dan terakhir, karena kendala kami di sekolah sebenarnya adalah lahan parkir dan alat transportasi utama yang kami miliki adalah dengan sepeda motor, mengingat topografi daripada lingkungan sekolah, khususnya desa-desa pendukung ini adalah pegunungan begitu, dan tidak ada transportasi umum atau public transportation ke sekolah kami, sehingga kendalanya adalah tempat parkirnya. Dan akhir-akhir ini kami sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah pendukung, sekolah terdekat, masyarakat terdekat, untuk membantu mengelola, menangani parkir sepeda motor tersebut yang membludak. Karena kami warga sekolah itu lebih dari 1.000, termasuk tenaga pendidik, tenaga pendidikan, plus siswa yang cukup banyak. Jadi pihak luar juga berkontribusi untuk menanggulangi itu. Dan itu kami sosialisasikan pada MUMDes sebelumnya yang dilakukan setiap tahun di Desa Banyuatis sendiri. Sehingga disetujui seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau menurut Pak, tadi kan dicatat di BK tuh Pak. BK itu banyak anak-anak yang melanggar, ini Pak ya, menurut catatan BK. Nah, yang konfirmasi sekarang dengan Pak, kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah ini bagaimana menurut Pak? Menurut saya kepatuhannya cukup baik, karena setiap hari sudah ada petugas khusus untuk menangani kepatuhan terhadap tata tertib yang kami miliki, dan sudah dipampang di masing-masing ruang kelas dan di pojok-pojok posisi strategis. Begitu menurut saya sudah cukup. Kalau dipredikatkan berarti tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib ini tergolong cukup Pak ya? Iya, cukup baik. Kalau menurut Pak, sekolah kita tergolong nyaman, aman bagaimana Pak? Menurut saya nyaman, aman dari polusi suara, aman karena di pedesaan ini, dan lingkungan sekitarnya ini hijau karena tanaman, dan ada juga hijau karena cat, tapi yang jelas hijaunya karena tanaman ini, plus rumput yang hijau di lapangan. Ya, di keamanan juga. Suasana nyaman dan aman ini akan mendukung proses pembelajaran ke arah yang lebih baik nih Pak ya, untuk mendukung ya PBM, mendukung. Betul Pak. Ya. Ada yang tanya sekali lagi Pak ya, tadi udah ditanyakan, Tiang juga sudah ditanyakan, Bu Dayu sudah menanyakan dalam pengembangan kurikulum nih Pak, kurikulum masyarakat atau tokoh masyarakat dilibatkan nih Pak, tokoh masyarakat yang ada di sekitar dilibatkan nih? Pengembangan kurikulum ya. Pernah diundang untuk menyusun kurikulum dan pengembangan rencana kerja sekolah Pak? Hanya yang diundang adalah komite dan pengurusnya, pengurus komite. Oh, pengurusnya nih? Iya. Izin menambahkan Pak. Iya, terus. Jadi berkaitan dengan pengembangan kurikulum secara reguler, maka kami hanya melibatkan pihak komite.
Jadi pengurus komite ada 5 orang, ada ketua, sekretaris dan seterusnya, kami undang untuk kelimanya. Tetapi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat di luar reguler tersebut, misalnya persiapan menghadapi sekolah sehat, maka kami mengundang kepala desa, Pak, untuk ikut terlibat di dalam proses. Bahkan beliau di Pelindung di desa dalam konteks mendukung lomba sekolah sehat. Hal-hal yang bersifat force majeure atau mungkin kejadian mendesak atau di luar kebiasaan, maka kami melibatkan masyarakat. Tidak hanya tokoh masyarakat, kepala desa, tetapi juga ketua BPD dan ketua LPM. Kami libatkan dalam konteks bisa mendukung pengembangan kurikulum sekolah sehat. Nah, tetapi dalam konteks pengembangan kurikulum yang reguler yang saya sebutkan, kami merasakan dan sesuai dengan petunjuk bahwa tokoh masyarakat yang dimaksud adalah ketua komite. Nah, kami memberikan informasi bahwa ketua komite kami kebetulan juga saat ini adalah ketua LPD Desa Adat Banyuatis, sehingga sekaligus sebagai tokoh masyarakat. Kemudian sekretaris komitenya itu adalah Pak Ngawi yang kebetulan mantan kepala SMA Negeri 1 Banjar, gitu. Sehingga kami dapat menyimpulkan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang kami libatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Begitu Pak tambahannya. Mohon maaf. Nggih, ampun dilibatkan. Nah, mungkin guru berapa nih? Guru 4 nih. Sira guru 4 lagi. Ya, Pak. Yang Pak. Nggih, guru 4. Jam sekolah nih mulai jam berapa Pak kalau sebelum Covid ini? Nggih, terima kasih. Kalau dari tata tertib ya, tata tertib jam mulai masuk nih. Om Swastiastu, Bapak. Nggih, Swastiastu. Sarang Ibu. Nggih. Tim asesor. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan tata tertib yang sudah disusun oleh seluruh warga sekolah melalui sebuah tim pengembang kurikulum, gitu Bapak. Yeah. Itu dimulai jam 07.45 sudah berada di ruang kelas, gitu. Nah, sudah berada di ruang kelas nih. Di ruang nah, kelas. Kalau mau dari pengamatan Pak, ya, pengamatan Pak, siswa yang datang ke sekolah, mereka tiap harinya ada saja yang terlambat Pak atau bagaimana Pak? Berdasarkan pengamatan Titiang selaku guru mata pelajaran, gitu, hampir setiap hari ada siswa yang terlambat meskipun dalam jumlah yang tidak banyak, itu. Mengingat apa yang sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan, secara geografis siswa kami di sini lumayan jauh Bapak. Ada yang sampai menempuh jarak bisa mencapai 10 kilo. Barangkali itulah yang merupakan salah satu kendala sehingga hampir setiap hari. Meskipun sekali lagi dalam jumlah yang tidak banyak. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan juga, itu sudah ditangani secara serius, secara intens oleh teman-teman yang mendapat bagian seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti dari segi kedisiplinan waktu, siswa kan kurang disiplin dosanya Pak? Kalau secara umum yang tidak mengatakan seperti itu Bapak. Mungkin karena tadi jumlahnya yang relatif sedikit, gitu. Kalau gambar umumnya, saya menganggap siswa itu sudah disiplin Bapak. Mungkin hanya 1-2 orang itu saja yang berperilaku seperti itu Pak. Mungkin Pak bisa melihat nanti dia lihat catatan di BK setiap hari berapa orang sih yang terlambat, gitu. Kalau digabung dalam 1 bulan dipresentasekan dari jumlah siswa,
berapa jumlah siswa yang terlambat dalam 1 bulan, kemudian dikorelasikan, maka kita temukan apakah siswa itu termasuk disiplin waktu atau tidak disiplin waktu. Nanti coba Pak nggih yang BK suruh mengkalkulasi, menghitung gitu menaik presentasinya, karena niki dituntut anak-anak kedisiplinan waktu, kemudian disiplin berpakaian, kemudian disiplin pada tata tertib sekolah dan patuh pada peraturan sekolah gitu. Nggih. Iya, Pak. Berarti untuk disiplin waktu masih yang tanyakan. Nah, untuk pakaian berarti anak-anak termasuk disiplin dalam hal berpakaian atau gimana Pak? Tadi memang di BK ada catatan yang tidak pakai dasi, kemudian kaosnya menggunakan kaos yang lain gitu. Nah, secara umum menurut pandangan Pak Niki, dari segi berpakaiannya anak-anak termasuk yang disiplin, Pak? Kalau menurut saya gitu, secara umum gambarannya memang menurut saya anak-anak sudah disiplin Pak dalam tata tertib berpakaian. Disiplin. Nah, tingkat kepatuhannya Pak terhadap tata tertib sekolah cukup patuh, sangat patuh, kurang patuh, apa bagaimana? Kalau secara pribadi yang menilai cukup patuh Pak, cukup ya. Yeah. Cukup patuh. Patut Niki dari BK ingin menambahkan berkaitan dengan kedisiplinan karena beliau mempunyai datanya, Patut. Oke, bentar tambahan. Bu Vera. Oh, silakan Pak Nanda. Sampaikan. Sukses untuk segala. Mungkin yang sampaikan terkait masalah kedisiplinan anak. Jika dilihat dari tingkat kedisiplinan anak di sekolah kami, saya rasa anak-anak kami sudah sangat disiplin, Bapak. Karena dilihat dari jumlah persentase keterlambatan anak-anak, hampir setiap hari memang ada siswa yang terlambat. Tetapi jumlahnya itu relatif kurang lebih 4-5 orang saja. Yang paling banyak 6 orang lah per harinya. Belum nyambung, Pak. Dibandingkan dengan jumlah siswa, Pak. Udah? Siswa, Pak? Nggih. Mungkin yang ulang lagi, Pak, nggih. Ampuran ki. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang hampir 1000-an anak, memang benar. Hampir setiap hari siswa kami itu ada saja yang terlambat. Namun jumlahnya itu berkisar 3-5 orang saja, Bapak, hampir per harinya. Berbeda dengan hari Senin yang harus sudah mulai upacara jam 7, itu baru cukup banyak siswa kami yang terlambat seperti itu. Tapi secara umum siswa kami sudah kategori disiplin, Bapak, khususnya disiplin waktu. Terima kasih, Bapak. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, ketika kepatuhannya, Pak. Maaf, Bapak, bisa diulang? Kepatuhannya, patuh pada tata tertib. Oh, sudah, Pak, sudah pasti. Patuh ya? Nggih. Senyum salam sapanya itu sudah baik. Di peraturan tata tertibnya itu ada skor, Pak, untuk pelanggaran siswa? Sudah pasti ada, Bapak. Siswa yang melanggar ini dia dapat skor ini. Iya, ada, Bapak. Ya, kalau berulang-ulang skornya bertambah gitu. Iya. Ya. Selalu diakumulasi, Bapak. Oke. Berarti menggunakan persekoran gitu. Nggih. Nggih. Nah, terus dari segi ketangguhannya, Pak. Dari segi ketangguhan dan tanggung jawabnya. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru maupun pegawai atau yang lainnya. Gimana Niki? Tingkat kepatuhannya, Pak, tanggung jawabnya, Pak. Pak kan mendapat juara Wiyata Mandala ya. Nah, terkait dengan lingkungan gitu, lingkungan kebersihan sekolah kan harus bersih karena mendapat juara. Nah,
kepatuhan anak-anak pada kebersihan sekolah menurut pengamatan Pak gimana? Dari pengamatan saya sebagai guru BK sangat baik Pak. Contohnya anak-anak selalu membuang sampah dan memilihnya sesuai dengan jenis sampahnya tersebut. Dan begitu mereka selesai mengerjakan sesuatu, mereka mencuci tangan ke tempat yang terdekat dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Seperti itu Bapak. Berarti, Dan untuk sampah plastiknya pun sudah dipilah menggunakan biopori itu Pak. Nah, terkait dengan ini Pak, apa namanya, pekerjaannya, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, apakah siswa ini melaksanakan, menyelesaikan tugasnya tepat waktu atau bagaimana Pak? Baik Bapak, izin menanggapi kembali dari segi tugas dan tanggung jawab anak-anak. Saya rasa semua sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan tidak ada guru yang komplain terkait masalah kedisiplinan anak-anak dalam mengerjakan tugas. Dan bahkan anak-anak yang kami skorsing dengan menggunakan pembersihan di seputaran sekolah pun kami pantau mereka juga disiplin dalam melaksanakan tugas mereka. Seperti itu Bapak. Berarti anak-anak patuh ya terhadap tugasnya, patuh Pak? Iya. Nggih Bapak. Betul. Bapak pernah enggak ini menangani anak yang mengalami perundungan? Pernah Pak? Kalau saya secara pribadi di kelas 12 tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tapi Bu Vera seperti yang disampaikan tadi, dia pernah. Di kelas 12 tidak ada Pak. Karena dari segi aturan anak-anak kelas 12 sudah memahami dengan baik aturannya, dan mereka kan sudah dididik dari kelas 10 bagaimana, kelas 11 bagaimana, dan kelas 12 tinggal menyiapkan outputnya itu seperti apa. Itu aja Pak. Jadi kalau ada perundungan langsung ditangani oleh BK Pak ya? Iya Bapak, dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Wasbimri, Waka Kesiswaan, juga wali kelas. Seperti itu Bapak. Iya. Guru mapelnya ada Pak? Kan BK Pak nggih. Guru mata pelajaran yang lain hadir Pak ya? Atau guru ekstra Pak ikut membina ekstra Pak? Saya tidak ikut Pak. Yang lainnya yang ikut membina ekstra siapa Pak? Pak, dia kebetulan juga selaku pembina ekstra Pak. Oh ekstra nggih. Nggih. Oh nggih. Nah, untuk efektivitas keterampilan berkomunikasi siswa, antar siswa, siswa dengan pembina, tapi terjalin dengan baik apa bagaimana Pak? Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami di lapangan, sampai saat ini komunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lain, kemudian antara siswa dengan guru berjalan sangat baik Bapak, dengan tetap mengikuti begitu etika dalam berkomunikasi gitu Bapak. Khusus Tiang selaku pembina ekstra bola voli begitu. Saya sendiri merasakan komunikasi dengan peserta ekstra itu sangatlah intens sekali Bapak. Jadi hubungan emosional kami dengan peserta ekstra sangat baik, sehingga apa yang menjadi tujuan
pengembangan diri khususnya anak-anak di bidang bola voli cukup membanggakan sampai saat ini Pak, terutama sebelum masa pandemi ini Pak. Mungkin itu yang dapat sampaikan Pak Dut. Terima kasih. Kalau di proses pembelajaran Pak, Oh, gitu. anak Niko aktif tidak bertanya, menjawab, memberikan tanggapan dengan ya aktif. Kalau menurut Pak di pembelajaran Pak bagaimana? Kebetulan yang memegang mata pelajaran biologi begitu, dan kebetulan juga biologi kan di MIPA Bapak, yang dalam tanda kutip anak-anak kami itu semua memiliki kemauan yang tinggi begitu. Selama pembelajaran berlangsung, yang cermati kalau diajak berdiskusi dan tanya jawab, bahkan mereka sangat senang sekali. Bahkan terkadang saya sendiri sebagai guru dikritisi juga ketika mereka tidak mendapat kesempatan untuk melakukan komunikasi gitu Pak. Berarti anak-anak itu aktif ya? Sangat aktif Pak, sangat aktif. Nah, dalam berkomunikasi ini Pak, berkomunikasi, akhirnya susunan kata-katanya, susunan kalimatnya sudah sesuai enggak dengan kaidah? Artinya mudah dipahami gitu loh. Kalau itu bervariasi Pak dari kemampuan anak-anak itu sendiri, tetapi gambaran umumnya dengan tingkat seperti itu, dengan cara penyampaian komunikasi seperti itu, menurut Tiang sendiri selaku guru mapel sudah sangat baik Bapak. Jadi apa yang disampaikan itu melalui mudah dipahami, kalimat-kalimatnya mudah dipahami. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Kerjasamanya Pak, kerjasamanya di dalam kelompok bagaimana Pak? Kerjasama siswa dalam kelompok pembelajaran. Tapi aktif apa beberapa siswa aja yang aktif? Kalau dalam proses pembelajaran dalam kerja kelompok, sejujurnya yang sampaikan masih belum semua siswa bisa berdiskusi secara aktif. Memang masih didominasi oleh beberapa siswa, dan kalau yang presentasikan mungkin itu pun jumlahnya tidak banyak gitu. Jadi karena apa? Karena dalam pembentukan kelompok kami selaku guru berupaya untuk membentuk kelompok itu secara heterogen Bapak, sehingga di dalam kelompok itu ada interaksi yang lebih bagus Bapak, tidak didominasi oleh di satu kelompok didominasi oleh orang-orang yang memiliki kelebihan saja gitu Pak. Kalau kerjasamanya Pak, kerjasamanya di antara kelompok itu bagaimana? Kerjasama dalam mengerjakan tugas Pak? Ya, di antara kelompok itu ada kerjasama enggak antara siswa satu dengan yang lainnya? Jangan yang aktif saja yang menulis, yang lainnya diam gitu. Disuruh presentasi juga tidak mau, memberikan masukan juga tidak mau, udah diam gitu. Apa semuanya aktif Pak Butuh? Seperti yang tadi sempat sampaikan, kebetulan di anak-anak MIPA itu yang memang sedikit memiliki kemampuan lebih gitu, karena kedekatan emosional juga kami dengan anak-anak juga cukup tinggi, kemudian antar temannya juga tinggi, sehingga anak-anak itu kadang-kadang berlomba Bapak untuk mengkomunikasikan, mendiskusikan, mempertanyakan atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu Pak. Begitu yang Tiang amati khusus di mapel Tiang Bapak. Nah, kalau partisipasi siswa pada kegiatan OSIS, misalnya ulang tahun kan OSIS yang melaksanakan Pak ya. Tiang lihat di foto yang diunggahan itu ada
kegiatan bersih-bersih kalau tidak salah, mereka mengut sampah plastik di jalan, ya. Jalan, ya. Keterlibatan siswa dalam kegiatan OSIS ini menurut Pak cukup baik apa bagaimana Pak? Keterlibatan seluruh siswa terhadap keterlibatannya kegiatan yang dilakukan oleh pengurusnya yaitu OSIS sendiri, menurut Tiang partisipasinya sangat tinggi Bapak. Tiang melihat apapun kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh OSIS itu selalu mendapat dukungan. Yang sangat terlihat jelas seperti yang tadi Bapak sampaikan, ketika ada kegiatan bersih-bersih lingkungan gitu, sebagai bentuk daripada pengabdian masyarakat baik di dalam maupun di luar sekolah yang sering kita lakukan, justru jadi dalam proses pembelajaran kan Pak mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Tahu apa Pak? Oke, biasanya kan guru yang mendominasi proses pembelajaran dalam 2 jam atau 1 jam itu. Nah, untuk mengembangkan berpikir kritisnya niki, kesempatan apa yang diberikan pada siswa? Silakan Pak. Om Swastiastu. Yeah. Tiang mencoba menjawab pertanyaan apa yang diberikan agar siswa bisa menjalani dan melakukan proses berpikir kritis. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu, itu untuk sekarang peminatan, yaitu sastra Inggris. Pengalaman yang saya lakukan sebelum pandemi, masih bisa tatap muka begitu, saya mencoba memberikan peluang agar siswa itu mampu mengambil peran masing-masing, terutama bertanya secara kritis, kemudian bisa menyampaikan pendapat, kemudian membuktikan pendapatnya dengan beretika, dengan tidak membuat lawan bicara itu sakit hati misalnya. Itu ada aturannya. Itu hanya bisa dilakukan menurut saya model seperti debat itu, karena itu sudah satu bisa dilakukan dalam kolaboratif ya, artinya memiliki tim, kemudian tugasnya jelas, ada sebagai timekeeper, ada sebagai debaternya, ada moderator, dan ada judges, ada chairperson, dan lain sebagainya. Sehingga semuanya terlibat. Nah, dalam proses latihan untuk argumen itu tentu literasi itu sangat penting. Kemudian bekerja sama tanpa ada rasa beban yang dengan santai siswa bisa melakukan literasi, sehingga kesempatannya lebih banyak dilakukan oleh siswa atau student center. Itu orientasinya. Terima kasih Pak. Itu yang bisa kami lakukan. Hasil karya Pak, hasil karya siswa yang berkaitan dengan berpikir kritis, wenten Pak. Kalau di pelajaran Pak, hasil karya ilmiahnya yang ada hubungannya dengan keterampilan berpikir kritis. Menurut Bapak? Untuk
kegiatan debat itu saya mempergunakan problem solving hot quiz, artinya sebuah quiz dalam bentuk saya sampaikan dengan PowerPoint, ada gambarnya, ada deskripsi masalahnya, kemudian ada motion yang bisa diperdebatkan dari persoalan itu. Kemudian Pak, apa yang Pak sampaikan itu ditulis dalam bentuk artikel atau dalam bentuk Hasil penelitian. Ya, karya ilmiah remaja atau dalam bentuk apa, Pak? Ini kan wujud hasil nih, hasilnya. Tunjukkan apa tahu Hasil karya ilmiah yang Ya. dibuat oleh siswa. untuk yang dibuat oleh siswa, Oke. saya akan melakukan penelitian, Pak. Itu ada laporan akhir penelitiannya PTK ini. Oke. Kebetulan Siswa, Pak. untuk siswa, Oke. tentu di problem solving hot quiz itu ada terdokumen, Pak, bagaimana siswa itu menjawab problem solving hot quiz dengan menuliskannya di lembar-lembar PSHQ namanya. Ada di sana apa yang itu kan pertanyaannya sudah hot, Pak, sehingga perlu pemikiran yang kritis karena mempertanyakannya secara kritis. Hot itu pertanyaannya. Jadi di jawabannya ada, Pak, di PS hot quiz itu gambarnya, kemudian deskripsi masalahnya, kemudian motion yang bisa diperdebatkan. Kemudian motion itulah dijawab oleh siswa. Ada, kalau dalam problem solving hot quiz minimal ada 2 sudut pandang yang berbeda di sana, akan dijawab oleh siswa sesuai dengan konteks daripada PSHQ itu sendiri. Mohon izin menambahkan Pak Dut. Oke. Nah, baik, berkaitan dengan produk berpikir kritis siswa, jadi saya sangat meyakini bahwa problem based project itu mampu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu kami lakukan melalui proyek pembuatan produk molekul senyawa hidrokarbon 3 dimensi dengan menggunakan bahan bekas. Kami sudah lampirkan dalam bentuk kumpulan portofolio, fotonya sudah ada seperti itu. Nah, itu satu hal. Hal yang lain adalah kami juga membuat problem based learning melalui penyampaian sebuah permasalahan kepada peserta didik, kemudian peserta didik membuat sebuah analisis berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kami mengajukan, ada di tugasnya, kami tidak, kalau di share mungkin bisa Pak, ada di laptop saya ini, ada tugas bagi siswa untuk menganalisis penggunaan premium, penggunaan pertalite, dan penggunaan pertamax. Kenapa kami gunakan itu sebagai sebuah indikator keterampilan berpikir kritis, sehingga siswa bisa menghubungkan kenapa lebih mahal pertamax dibandingkan dengan pertalite, dibandingkan dengan premium. Oh, ternyata emisi yang dikeluarkan oleh pertamax itu lebih sedikit menyebabkan polusi atau lebih ramah lingkungan. Nah, inilah keterampilan-keterampilan seperti ini kemudian dikumpulkan, ditulis dalam sebuah analisis. Kami punya kumpulannya. Kemudian jawabannya itu karena pandemi ini, Pak. Kalau sebelum pandemi dijilid, Pak. Jadi sebelum pandemi rangkuman itu atau hasil analisis itu dijilid menjadi hasil kerja siswa. Tetapi karena pandemi itu semua ada di laptop saya, kemudian dia scan 1, 2, 3 lembar itu dia scan, kemudian dikumpulkan sebagai tugas hasil analisis. Nah, inilah bentuk produk dari keterampilan berpikir kritis yang saya yakini berdasarkan problem based learning dan juga berdasarkan problem based project. Kira-kira seperti itu Pak tambahannya. Oke, semua Bapak. Nah, kemudian tadi juga Pak Tut, saya tambahkan guru bahasa Inggris yang tadi memberikan informasi itu kebetulan adalah saya mentornya dalam konteks mendampingi atau membimbing membuat PTK.
Nah, kemudian kebetulan ada kompetisi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu Sikil Regran tingkat regional ternyata ini. Kemudian temanya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Maka kami berkolaborasi dengan guru bahasa untuk mengikuti kompetisi itu. Selanjutnya kebetulan masuk finalis, akhirnya terpilih dari 7 di Indonesia bahkan regional itu terpilih untuk karyanya bisa diprosidingkan. Sudah ada prosidingnya, Pak, kan bisa ditunjukkan. Ini sudah disimpan, Pak, di perpustakaan prosiding hasil karya daripada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Demikian, Pak, bisa saya tambahkan. Pak, untuk nilai ujian 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan tapi naik turun, Pak. Pak Uke, kebetulan kasih kurikulum nih untuk menjawab. Nilai ujiannya mungkin. Om Swastiastu. Terima kasih, Pak. Jadi dalam waktu 3 tahun terakhir ini, jadi kalau kita lihat dari nilai ujian sekolahnya, dalam laporan yang saya sudah kirimkan, itu saya sudah buatkan grafik peningkatan nilai rata-rata, Pak. Jadi dari tahun ke tahun, dalam 3 tahun terakhir ini, kalau saya lihat dari nilai ujian sekolahnya, itu ada kenaikan dari semua jurusan, Pak. Dari jurusan MIPA, dari jurusan bahasa maupun jurusan IPS. Ini kita bisa lihat dari rata-rata nilai ujian sekolahnya. Jadi saya sudah laporkan, Pak, datanya, dan sudah saya buatkan grafik itu, Pak, di 3 tahun terakhir itu. Ya. Coba ya nanti yang ulang akan buka nanti karena banyaknya itu error gitu, makanya nanti yang coba buka. Jadi artinya sudah buatkan rekapnya dan juga grafiknya, Pak. Udah. Tapi naik. Kenaikan. Nilai ujiannya naik, kemudian dari nilai raportnya mengalami kenaikan, Pak. Raportnya. Untuk raport karena di sekolah kami ini KKM-nya itu bersifat progresif, Pak. Jadi setelah analisis dari hasil analisis intake dan juga intake kompleksitas dan juga daya dukungnya, untuk sekolah kami itu ada peningkatan KKM secara tidak langsung. Jadi dengan demikian nilai-nilai raport itu tentu akan mengacu kepada KKM, otomatis nanti tentu ada kenaikan yang cukup karena dilihat dari KKM juga ada kenaikan. Jadi untuk tahun kemarin KKM 73, tahun mungkin KKM 74, Pak. Jadi ada pola kenaikan untuk nilai raportnya. Mungkin Pak mendengar masukan gitu dari masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap nilai siswa 3 tahun terakhir ini, Gunapi tanggapannya, Pak. Terima kasih. Jadi untuk tanggapan orang tua siswa ini kebetulan juga kami juga pada saat hasil daripada rapat perwakilan komite yang kami lakukan setahun 2 kali, Pak. Jadi pada bulan Desember itu pelaporan tentang SPJ, tentang pembiayaan yang dilaporkan kepada orang tua, dan juga untuk menetapkan iuran komite sekolah di awal tahun, karena awal tahun itu kan ada gini, Pak. Jadi kita per tahun anggaran Januari sampai Desember, sehingga untuk bulan Desember itu ada mengundang orang tua sekaligus untuk mensosialisasikan progres atau perkembangan sekolah dalam setahun. Nah, di sana juga para orang tua sangat antusias sekali. Di samping itu juga ada masukan-masukan untuk peningkatan mutu sekolah. Yang berikutnya adalah raport juga dalam kenaikan kelas itu bulan Juli. Itu kami juga mengundang orang tua untuk mengambil raport siswanya. Nah, di sana juga kami juga sampaikan beberapa prestasi-prestasi sekolah dan juga apa yang sudah kami dapatkan atau capai dalam setahun tersebut. Dan di sana juga mendapat sambutan yang baik dari orang tua. Itu terbukti dari beberapa masukan-masukannya dan juga merasa puas untuk mensekolahkan putra-putrinya di SMA 1 Banjar. Dan juga kami juga sosialisasikan prestasi ini kepada pihak-pihak lainnya, terutama yang berhubungan dengan kebijakan sekolah.
Mungkin ke Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau dari guru merasa puas juga Pak, apa bagaimana? Kalau dari guru melihat nilainya seperti ini, ya walaupun mengalami perkembangan, mungkin pengembangan di raport ini ada yang naik turun gitu Pak. Kalau dari segi guru gimana? Sudah merasa puas atau puas akan meningkatkan lagi, kalau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi untuk guru sendiri itu guru tentu memiliki karakteristik sendiri Pak. Jadi ada yang sudah merasa saya belum terpuaskan dengan nilai, karena bagaimanapun juga setiap siswa dan juga anak didiknya itu memiliki karakter tersendiri. Tapi secara umum guru-guru kami itu sangat optimis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, karena yang pertama dari tuntutan keprofesian, yang kedua juga dari tuntutan masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Bagaimanapun juga ini merupakan suatu cara kami untuk meningkatkan pelayanan kami kepada orang tua siswa, tentu nanti bermuara kepada mutu lulusan siswa itu sendiri. Jadi kami di sini sangat kompak sekali Pak untuk meningkatkan mutu sekolah, sehingga kami bersuara bulat untuk apapun program yang dilakukan itu didukung oleh seluruh warga sekolah. Buktinya Pak, ini dalam mengumpulkan dokumen agitasi Pak, dalam waktu 4 hari, teman-teman itu luar biasa Pak untuk menyiapkan datanya siang malam untuk menyiapkan ini, sehingga untuk hari ini progres atau perkembangan untuk meningkatkan mutu saya kira sudah baik. Ada Pak Madui daftar ini Pak, data kepuasan terhadap mutu lulusan SMA Negeri 1 Banjar Pak. Kalau dari perguruan tinggi misalnya, apakah perguruan tinggi merasa puas dengan lulusan dari SMA Negeri 1 Banjar? Untuk untuk tracing kepada siswa dan kepada orang tua, kami sudah melakukan secara online dengan menggunakan Google Formulir, tetapi kepada universitas kami belum melakukannya. Hasilnya untuk tracing kepada siswa dia merasa senang bersekolah di SMA Negeri 1 Banjar, sedangkan juga kepada orang tua itu mendukung siswanya, atau dengan kata lain senang juga menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Banjar. Tetapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menganalisis secara detail apa penyebabnya. Instrumennya ada dalam Google Formulir, nanti akan saya share ke Bapak ya. Secara proses tracing. Secara umum masyarakat mereka merasa Om Swastiastu, Ampura, nyelak deh. Pakai orang budaya, mohon diperhatikan waktunya. Niki ada lagi 5 menit ya. Ampura niki dari pagi belum sempat menyapa niki. Pak, mohon bertanya sedikit Pak. Kami dari pagi bahkan dari malam kemarin kami minta di Sekretariat Bank untuk diberikan akses merekam atau recording. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban, sehingga kami tidak punya rekamannya. Mohon Pak host untuk bisa memberikan informasi. Silakan kalau mau rekod tidak apa-apa. Kami juga merekam di sini Pak. Oh begitu. Karena maksud memberikan kepada saya merekam, kami sudah berusaha merekam. Sama-sama Pak, kita juga merekam, Bapak juga merekam. Nanti rekamannya kita sama. Oke, terima kasih Pak. Lanjut. Bude aniki nangal. Pak Gede. Niki pun kita diberikan lampu niki katanya. Sudah habis. Mari kita istirahat. Besok kita lanjutkan lagi. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan kedamaian, ketenangan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas negara ini dengan baik, nyaman, dan tenang.
Jalah di tiang wale ke Pak D bagi ngeter acara. Terus Pak D. Oke. Semua Pak Tut dan Dayu yang saya hormati, Bapak Ibu yang masih bersedia hadir juga yang saya hormati, dan Bapak co-host tim 04 yang saya hormati, baru dapat bertatap muka dari pagi. Kami sudah melakukan proses ini dari jam 8 sampai jam 15 itu dengan penuh kesungguhan, ada kepemudaan. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami berikan informasi itu adalah fakta, itu adalah data dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang berkenan di hati Bapak, Ibu. Saya hanya bisa menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Oleh karena sudah berakhir untuk sesi terakhir di hari pertama, dan kami juga harus menyiapkan sesi di hari yang kedua 1 Desember 2020, maka dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Widi Asongkewa Warenugraha Kita Sang Yang Widi Wase Ramakana Ida Dari Catatan Sami Presiden Memuliham Kerhayuan dan Kerhajengan. Oke, yang tutup untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.